Banyak orang yang kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang, tapi banyak juga orang yang tidak kesepian walaupun dia sedang sendirian. Jadi, kesendirian di sini tidak berarti kesepian. Terus apa dong penyebab kesepian kalau bukan dari kesendirian? Kadang kita berpikir kalau misalnya kesepian itu hanya masalah koneksi dengan orang lain, padahal lebih dalam dari itu. Kesepian bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, tidak terkoneksi dengan diri sendiri, ekspektasi sosial yang tidak sesuai dengan realita, ketidakautentikan diri, atau kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Hai, aku Aprisya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai kesepian dan bagaimana cara mengatasi kesepian tersebut. Penyebab pertama adalah tidak terkoneksi dengan diri sendiri. Kalau kamu sering merasa kesepian, kalau lagi sendiri, kamu ngerasa kamu selalu butuh orang lain untuk ada di samping kamu. Kamu merasa kamu nggak bisa melakukan apapun sendirian. Dan kamu benar-benar nggak ngerasa nyaman kalau misalnya kamu menghabiskan waktu dengan diri kamu sendiri, ngerasa kosong. Itu tandanya berarti kamu harus connect sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu banyak mengenal orang lain, tapi kamu belum cukup mengenal diri kamu sendiri. Sehingga untuk bersama diri sendiri aja kamu merasa nggak nyaman. Jadi coba untuk berkenalan dengan diri sendiri lebih dalam. Cari tahu tentang diri sendiri, sehingga meskipun kamu sendirian, kamu nggak akan ngerasa kesepian. Kamu nggak akan ngerasa kosong karena kamu udah ngerasa cukup dengan diri kamu sendiri. Yang kedua adalah ekspektasi sosial yang tidak sesuai dengan realita. Kebanyakan orang-orang merasa kesepian walaupun dikelilingi oleh orang banyak. Misalnya aja kamu punya temen itu banyak, lingkar sosial kamu tuh luas, ada grup A, grup B, grup C, dan lain sebagainya. Tapi di setiap grup itu kamu ngerasa nggak terlalu connect sama mereka. Kamu nggak ngerasa benar-benar deket sama mereka, jadi cuman sekedar temen aja. Hubungan yang benar-benar cuman di level permukaan aja, tapi nggak membangun koneksi yang lebih dalam. Jadi punya temen banyak itu nggak menjamin kita nggak akan kesepian, karena itu ditentukan seberapa dalam koneksi kita sama orang-orang tersebut. Apakah kamu bisa ngobrol secara dalam, kamu benar-benar kenal mereka, kamu bisa tahu perasaan mereka kayak gimana, apa yang mereka hadapi, yang benar-benar bisa membangun koneksi secara mendalam. Atau misalnya kamu kenal mereka hanya dari permukaannya aja, kayak kalaupun ngobrol cuman sekedar tanya kabar, terus ngelakuin aktivitas bareng, terus ngobrol pun cuman sekedar kerjaan dan lain sebagainya. Jadi nggak benar-benar membangun koneksi dengan mendalam. Kamu mungkin terlihat supel, ramah, punya banyak temen, tapi kamu tetap ngerasa kesepian dan kosong. Karena kamu nggak mendapatkan koneksi yang mendalam itu, kamu hanya di level permukaannya aja. Makanya di sini kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kalau misalnya kamu kesepian, kamu nggak perlu nambah temen, tapi yang kamu butuhkan adalah menambah koneksinya. Coba lebih terbuka sama orang-orang, karena dengan keterbukaan itu biasanya kita bisa lebih mendapatkan koneksi secara mendalam. Karena kadang kita tuh butuh share kerentanan kita sendiri. Kalau misalnya kita aja nggak berani untuk berbagi kerentanan kita, pertemanan hanya akan ada di level permukaan aja, dan kamu tetap akan ngerasa kesepian walaupun dikelilingi oleh orang banyak. Yang ketiga, tidak bisa menjadi diri sendiri di hadapan orang lain. Ketika berhadapan dengan orang lain, kamu memakai topeng sosial karena kamu takut dijudge, takut tidak diterima, takut tidak disukai, dan lain sebagainya. Jadi kamu berpura-pura menjadi orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Dan akhirnya orang lain nggak tahu siapa diri kamu sebenarnya. Dia hanya menyukai kamu dan berkoneksi dengan orang yang dia kenal. Yaitu versi kamu yang berpura-pura menjadi orang lain, bukan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu ngerasa kok nggak bisa connect sama mereka. Kamu merasa benar-benar nggak bisa dipahami. Bahkan kamu terlalu sering menyesuaikan diri dengan orang lain. Misalnya kamu punya beberapa grup pertemanan. Ketika sedang sama grup A, kamu bersikap A. Ketika sedang bersama grup B, kamu bersikap B. Dan seterusnya. Jadi kamu nggak punya identitas yang asli gitu. Kamu terus-terus menyesuaikan diri. Bahkan kamu ngerasa kalau misalnya nggak ada orang terdekat kamu ngerasa menjadi orang yang berbeda.
kamu kehilangan identitas kamu sendiri. Karena kamu nggak menunjukkan diri kamu yang asli. Jadi solusi dari masalah ini adalah kamu harus belajar menjadi diri sendiri. Kamu harus menjadi autentik. Kamu harus show off menjadi diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu terus-terusan show off sebagai orang lain, kamu akan terus merasa kesepian sebanyak apapun teman kamu. Karena orang-orang di sekitar kamu nggak benar-benar mengenal kamu. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Mungkin kamu punya luka pengabaian, mungkin dulu kamu menjadi anak yang invisible, yang tidak terlihat, yang tidak dianggap, diabaikan, tidak didengar, tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu dewasa, kamu merasa kamu kekurangan akan hal-hal tersebut. Kamu belum memenuhi kebutuhan emosional kamu. Ketika kamu dihadapkan dengan orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional kamu akan merasa kesepian. Walaupun itu adalah orang terdekat kamu dan kamu udah connect sama mereka. Misalnya kamu lagi bersama orang terdekat kamu, tapi kamu merasa diabaikan, merasa nggak didengar, dan merasa nggak dipahami. Meskipun kamu udah connect sama mereka, dan itu adalah orang terdekat kamu bisa tetap merasa kesepian karena kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Jadi solusinya, kamu harus healing, kamu harus berdamai dengan masa lalu, dan kamu juga harus mulai belajar untuk menyampaikan kebutuhan kamu sama orang terdekat kamu demi menjaga hubungan tetap baik. Karena kadang kan orang nggak tahu juga kita kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau misalnya kamu mulai merasa diabaikan, kamu bisa ngomong baik-baik sama orang terdekat kamu, apa yang kamu butuhkan, dan yang paling penting adalah kamu juga harus memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri. Kalau misalnya dulu kamu merasa diabaikan, jangan sampai sekarang kamu mengabaikan diri kamu sendiri. Mulai mencintai diri kamu apa adanya. Jadi kebutuhan yang dulu belum terpenuhi harus kamu penuhi sekarang. Kesepian itu bisa membuat kita sangat rentan, dan di kondisi seperti ini mungkin kita terpikir akan hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Mungkin kita merasa kalau diri kita nggak berharga, banyak pikiran-pikiran yang muncul yang akan memperburuk keadaan. Nah, di kondisi seperti ini, jangan sampai kamu mengisolasi diri kamu sendiri, karena itu akan memperburuk keadaan, dan kamu harus meminta bantuan kepada orang lain. Kamu harus tetap terkoneksi dengan orang lain dan dengan diri kamu sendiri. Dan tetap bersikap lembut sama diri kamu sendiri, jangan terlalu keras, terlalu nge-push diri kamu untuk bisa keluar dari lingkaran kesepian itu. Pelan-pelan aja, kamu ambil langkah perlahan-lahan untuk bisa terkoneksi lagi sama diri kamu sendiri, sama orang lain. Nggak apa-apa, nggak perlu terburu-buru, yang penting konsisten. Progres sekecil apapun tetap harus kamu rayakan. Kamu udah sejauh ini berarti kamu bisa bertahan sampai sekarang dan kamu hebat. Aku tahu gimana rasanya kesepian itu benar-benar sangat menyiksa dan kamu nggak sendirian di sini. Banyak orang-orang yang mengalami hal ini dan bisa keluar dari lingkaran kesepian itu. Jangan menyerah dan tetap berusaha. Sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dah.